Saudara-saudara yang berbahagia, saat ini banyak orang menyorot tentang tingkah laku manusia. Bisa dikatakan tingkah laku yang sorot itu kejahatan. Dan kejahatan itu bermunculan dalam berbagai bentuk. Mengakibatkan manusia kecewa, resah atas tingkah laku atau perbuatan manusia itu. Tingkah laku itu dapat dilihat dari gaya, ucapan, dan juga tindakan atau perbuatan. Hal-hal yang kurang berkenan itu menimbulkan amarah banyak orang. Akibat tingkah langkah, ucapan yang mengecewakan itu, terjadilah demo. Terjadi juga penjarahan. Penjarahan itu juga tidak dapat dibenarkan di hadapan manusia dan Tuhan. Itu bukan perbuatan baik. Saudara-saudara, minggu ini kita diberi tema memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Umat Tuhan rupa-rupanya pernah mengalami yang disebut dengan kemerosotan moral, di mana tingkah langkah perbuatan mereka tidak berkenan bagi Tuhan. Kejahatan timbul, ketidakadilan terjadi, penyembahan berhala terus berlangsung. Secara khusus mungkin ketidakadilan terus berlangsung sampai sekarang ya. Dan itu juga bagian daripada membuat kondisi bangsa kita ya agak-agak ribut begitu. Tuhan tentu saja tidak berkenan atas tingkah laku dan perbuatan umat itu. Itu adalah suatu kerusakan. Kerusakan manusia. Kerusakan hidup manusia yang mengakibatkan menambah kegelisahan dalam kehidupan manusia ini. Jadi semua ini terjadi karena manusia itu rusak. Kenapa rusak? Ya banyak hal. Tapi nanti kita lihat. Kerusakan ini perlu diperbaiki. Apa masih bisa diperbaiki? Tingkah laku manusia yang sudah sedemikian jauh, yang menimbulkan kegelisahan, kekecewaan di antara manusia itu juga, masihkah dapat diperbaiki? Apakah manusia harus terus larut dalam kemajuan dan membiarkan segala sesuatu, terlepasnya manusia dari ciptaan Tuhan yang sesungguhnya? Sekarang ada bahasa, udah yang begitulah dunia ini. Tapi ketika mengatakan ya udah beginilah dunia ini, tapi yang susah manusia itu juga.
Dan untuk itu bagaimana memperbaikinya, Tuhan memanggil Yeremia. Panggil Yeremia sebagai seorang nabi. Dia katakan kepada Naga Yeremia, pergilah engkau ke rumah tukang priuk. Wah ini, kalau bahasa daerah tukang priuk ini enak ini. Namanya si Topahudon. Tukang atau ahli membuat priuk dahulu. Kalau sekarang tukang priuk itu kan sudah diganti robot ya kan, diganti mesin semuanya kan. Banyak apa kalau priuk atau kuali sekarang? Bahannya sekarang besi ya, dari besi lah. Kalau dulu bahan membuat kuali, membuat priuk itu dari tanah liat. Sekarang adakah perkakas dapur yang terbuat dari tanah liat? Masih adakah? Masih ya. Kadang-kadang di zaman modern ini pun di toko modern juga ada ya. Saya pernah juga di daerah Rawamangun tuh minum teh poci gitu. Itu cangkirnya itu sama cereknya itu dari tanah liat. Rasanya lebih enak gitu. Kalau dulu di kampung saya, opung saya mau masak ikan jair dimasukkan ke dalam kuali yang terbuat dari tanah itu dan bisa bertahan sampai seminggu. Kalau sekarang ikan nggak usah bermalam, pagi siang saja pun bisa jadi basi. Udah ketawa-ketawa kakak saya boru simbolen itu. Nampak kalian itu orang Pangururan katanya. Nah inilah mau dilihat oleh Yeremia. Dan ketika Yeremia pergi ke rumah tukang priuk itu, dia lihat dia mengerjakan untuk membuat kuali dan sebagainya dari tanah liat itu. Itu suka-sukanya. Ada namanya lirik, makanya dikatakan tadi dipelirikan sebuah perkakas atau alat untuk mengolah itu. Tapi tentu alatnya itu tidak secanggih zaman sekarang. Masih dibutuhkan nanti tenaga sang tukang priuk ini mengutak-atik tanah liat ini. Tergantung sesukanya mau bikin apa. Dan kalau ada yang rusak, ya dia ubah jadi bentuk yang lain. Jadi dia berkuasa atas tanah liat itu. Setelah itu apa Tuhan katakan? Tukang priuk aja memiliki kuasa seperti itu. Bisa mengutak-atik tanah liat itu. Apalagi aku, ini mulai bahasa Tuhan, pun bisa mengubah manusia yang telah rusak itu. Nah, persoalannya nanti, apakah manusia itu mau datang kepada Tuhan? Mau mendekat kepada Tuhan? Mau disentuh oleh Tuhan atas kerusakan yang ada padanya? Saya teringat misalnya, ini bukan soal apa ya, tapi saya masuk secara Alkitab. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu khotbah kita tentang Sodom Gomora ya, bulan yang lalu. Lalu di dalam teks itu disebutkan bagaimana seorang si Lot kalau nggak salah kedatangan tamu laki-laki. Dan si Lot punya tamu laki-laki juga. Lalu tamu dari luar meminta supaya tamunya itu dipakai. Itu berarti
laki-laki dengan laki-laki. Walaupun mungkin di zaman ini atau beberapa negara setuju dengan seperti itu. Tapi secara alkitabiah, itu adalah kerusakan manusia. Jadi banyak sudah kerusakan manusia ini. Ada juga disebut misalnya sakit mental. Ya kalau bawa lahir ya begitulah dulu. Tetapi kalau bagaimana penyakit itu muncul dalam kehidupan dia yang telah berjalan. Kerusakan manusia. Banyak yang sudah rusak. Dan jika umat yang telah rusak itu tidak mau diperbaiki, maka dikatakan dalam teks ayat 6, secara politik akan ada suatu bangsa yang akan menjajah dan mengangkut mereka menjadi tawanan. Rupanya mereka pada saat itu tidak bertobat. Sehingga dalam teks bacaan kita, khotbah kita sering kedengaran istilah pembuangan. Terjadilah pembuangan karena mereka telah rusak dan tidak mau memperbaiki dirinya. Karena itu Tuhan berfirman pada ayat 11, bagian B-nya saya bacakan. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Saudara-saudara, bertobat. Apa yang dimaksud di sini bertobat? Bertobat berarti kembali. Kembali kemana? Kembali kepada manusia yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Manusia yang diciptakan Tuhan pada mulanya adalah baik adanya. Lihat aja percintaan Adam dan Hawa. Mereka tidak mengalami sesuatu apapun yang susah dalam hidup ini. Bahkan ketika mereka tidak berpakaian pun tidak menyusahkan bagi mereka, karena mereka diciptakan dengan baik. Dengan kata lain, saudara-saudara, setiap manusia sesungguhnya baik adanya. Jadi kita ini baik adanya. Hanya saja saudara-saudara, datanglah si iblis. Dam, lihat itu. Apa itu? Buah. Waduh, gua sih nggak boleh sebenarnya makan itu nih. Lu coba aja. Mulai masuk rayuan dunia. Setelah dimakan apa? Mulai gelisah. Dia gelisah. Dia sudah tergoda oleh dunia. Itulah kejahatan. Ini yang Tuhan katakan bertobat, berbalik kembali kepada sebagaimana mestinya ketika manusia itu diciptakan. Tuhan menjadikan manusia itu segambar dengan Dia, segambar dengan Allah. Tuhan telah menjadikan manusia itu baik adanya. Tapi manusia telah jatuh ke dalam pemberontakan, jauh dari firman Tuhan. Dan jika dikatakan, ya, berarti manusia ini udah tidak manusia sesungguhnya lagi. Bisa jadi.
Makanya manusia pun seolah-olah sudah bisa nanti digantikan, ya nggak perlu lagi manusia kita yang bergerak ini, dibikin aja robot, selesai barang itu. Kalau manusia makin rusak, mungkin jadi lebih baik itu. Kalau misalnya, saya ambil contoh misalnya, kalau adalah misalnya bayar sesuatu pakai uang kan, itu kan kalau pakai kejahatan manusia gampang sekali korupsi kan. Udah digantikan mesin aja, semuanya pakai anak yang warnet, kiris atau apa gitu kan, selesai barang itu. Nah, jangan di negara ini pun kalau semua pakai begitu nggak ada korupsi. Persoalannya kan uang ini sampai ke sini dari sini dari sini dari sini ke sana, maka di sini ditambah, di sini dipotong, di sana dirampas. Kan gitu kan. Dulu saya pernah di sebuah desa, saya ngomong sama camat, kau Pak Camat kok bantuan itu sampai ke desa ini cuma segini. Aduh, kayak Pak Pendeta ngerti aja. Berapa dipotong di pinggir pusat katanya kan. Berapa dipotong di kabupaten, di provinsi. Belum lagi waktu gue ngambilnya. Sementara kau pun dipotong, gue bilang gitu. Sudah rusak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bertobatlah, kembalilah kepadaku, dan Tuhan mampu mengubahkan segalanya itu untuk kembali manusia itu sebagaimana mestinya. Saudara tidak terlalu heran ketika manusia siapapun dia gelisah dalam hidup ini. Saya tidak yakin masih ada manusia hidup tenang, damai, sejahtera 20%. Semuanya gelisah. Gelisah mencari aksesoris dunia, gelisah juga waktu menggunakan aksesoris itu. Aksesoris apa itu? Ya, semua yang melekat pada diri manusia sesungguhnya aksesoris. Apakah kekayaan aksesoris? Yes. Aksesoris saja itu. So ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tidak tanya berapa lagi uangmu di dunia. Dan orang yang telah meninggal itu tidak tahu lagi merasakan aksesoris tadi itu. Dia tinggal kaku kan, betul? Nggak tahu apa meninggal itu masih mikirin uangnya berapa gitu, masih bisa nggak itu kira-kira itu? Bukan Tuhan tidak menyukai manusia itu beraksesoris, tapi biarlah aksesoris yang kau miliki itu, yang kuanugerahkan itu, kau gunakan juga untuk kau kembali kepada manusia yang seutuhnya itu. Manusia yang baik adanya itu. Bukan engkau berubah jadi manusia yang sesungguhnya. Sebab perubahan pada dirimu, apalagi diubah oleh tawaran-tawaran dunia ini, maka itu semuanya justru menggelisahkan diri. Karena itu saudara, di hidup kita tidak usah heran. Ketenangan, kedamaian manusia tidak bisa diukur dari seberapa banyak aksesoris dia. Saya pernah punya pengalaman, ya, dan pribadi saya sempat merenung waktu itu. Saya pernah melayani di Yogyakarta. Suatu malam, entah kenapa, ya mungkin sajalah agak gelisah saya gitu, jadi nggak bisa tidur. Jam 2 malam saya keluar, pergi ke stasiun kereta api. Saya lihat becak bercecer.
Rata-rata supir beca ini, di atas beca itu, tidurnya enak kali. Ada yang mendengkur gitu. Sementara aku tidak bisa tertidur di rumah di atas kasur spring bed dan AC yang mantap gitu. Kira-kira lebih senang tadi siapa itu? Kayaknya kalau kaya lebih kaya saya kok dari dia. Gak mungkin lah kalau dia lebih kaya dari saya, gak mungkin mau jadi tukang beca dia kan. Maka mau saya katakan, kenapa itu terjadi? Kenapa engkau gelisah Pak Gurning? Karena engkau sudah rusak. Rusak oleh apa? Oleh dunia ini. Saya tidak mengatakan manusia untuk tidak merebut dunia ini, silakan. Tapi ambil perolehlah semuanya, bukan dengan cara kerusakan, tetapi carilah dengan sebagaimana Tuhan jadikan engkau. Lakukan semuanya dengan kebaikan. Dalam minggu ini saya berbincang-bincang dengan seorang anak muda. Enggak anak muda lagi sih. Maksud saya belum menikah gitu. Loh kok bukan anak muda? Ya karena usianya udah 38, jadi saya nggak mau mengatakan anak muda lagi gitu. Saya tanya, kok kamu belum menikah usia 38? Dia bilang begini, aduh Pak Pendeta, kebetulan kami di sebuah pesta, di gedung yang, ya, berapalah Pak Pendeta biaya kayak gini katanya kan. Ya siapinlah 500 juta saya bilang. Nah itu, makanya saya belum menikah. Kau dijebak oleh dunia ini. Ada mau 10 juta, biar kubikin kau menikah. Boleh menikah 10 juta? Boleh nggak 10 juta? Kalau ada yang susah selalu dalam pasangannya, saya yang menjamin 1 juta tidak bisa menikah. Saya yang bikin. Kan kesusahan itu kemudian diciptakan oleh manusia yang telah rusak itu. Kerusakan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Saya tidak menyalahkan budak anak muda ya. Wah kalau gitu nggak usah pesta di 500 juta. Siapkan uangmu 2 miliar pun tidak masalah. Asal itu tidak menggelisahkan dirimu. Bila perlu menikah di pesawat nanti nggak apa-apa. Penerbangan Indonesia ke Thailand tidak ada masalah di situ. Asal kau punya. Tapi jangan kau harus seperti itu aku menikahnya. Ini yang kerusakan tadi itu. Rayuan dunia ini. Maka manusia gelisah, susah dalam hidup ini. Karena dia sudah menerima tawaran dunia ini. Tuhan menciptakan manusia dengan baik adanya. Sama di hidup kita juga. Suatu kali pernah saya, ada jemaat yang saya layani, ya keluarga konglomerat. Suatu kali saya tanya, wah sudah senang ngomong hidup bini ya, waduh susah Pak Pendeta. Aduh, sudah tahu jawabnya itu. Suatu kali saya tanya, ada anaknya umur 5 tahun. Wah enaklah hidup kau ya kaya bapak. Ya enaklah Pak Pendeta katanya. Ini manusia yang apa adanya tadi itu. Manusia yang baik adanya. Masa 3 mobil belum kaya? Yang betul aja kan begitu kan. Kalau bapak saya tanya tadi, susah ini Pak Pendeta katanya. Entah apa yang susah lagi. Awak ban mobilnya aja udah punya itu udah enak. Anaknya kutanya, enaklah hidup punya mobil itu. Enaklah Pak Pendeta. Wah, nanti Pak Pendeta punya mobil kayak gitu kan. Aduh. Yang jujur yang ini. Si bapak tadi menjadi gelisah. Karena aksesoris itu semuanya.
Nah, ini juga saudara-saudara yang dikatakan oleh Tuhan. Bertobat. Kembali kepada sebagaimana mestinya manusia itu. Yang telah diciptakan Tuhan baik adanya. Tadi ada di, kalau nggak salah petunjuk hidup baru tadi ada kata sombong ya, pada agenda tadi ya, foto itu ya. Jangan engkau sombong. Ini kerusakan manusia. Tuhan menyuruh manusia itu hiduplah dengan rendah hati, bukan sombong. Ketika engkau sombong, engkau sudah mulai rusak. Di situ saudara-saudara. Ya, kalau kemarin terjadi di negara kita ini bahasa ketidakadilan, berarti ada yang sudah rusak. Siapa yang bikin rusak itu? Ya, pelaku ketidakadilan itu. Agak-agak saya nggak ahli politisi ya, saya bukan politik, enggak. Ya, nggak heran juga kemarin saya baca-baca YouTube gitu kan. Negara sana gaji masyarakatnya dengan DPR-nya yang tertinggi katanya 1/12 kan gitu kan. Lalu di Indonesia katanya 1/42. Wah, gawat juga. Maaf ya kalau ada anggota DPR di sini ya. Aku hitung-hitung gajiku 4,5 juta. Aku lihat gaji DPR, aduh, berapa? 30 juta katanya. Itu yang masuk ke rekening yang langsung itu. Ini pun berkilat-kilat lagi mereka kan, berapa gajimu katanya. Itu rahasia sensitif katanya. Ya bilang aja. Ini yang kerusakan tadi juga. Rakyat juga nggak mau nanya sebenarnya berapa gajinya. Tapi karena sudah rusak, tanya lagi. Kerusakan semua. Nah, saudara-saudara, itulah yang membuat kekacauan di tengah-tengah kehidupan ini. Kejahatan-kejahatan itu adalah rusak. Manusia sudah rusak. Tuhan katakan bertobatlah. Kembalilah kepada manusia yang baik adanya itu. Bukan juga Tuhan manusia itu tidak perlu aksesoris dunia ini. Silakan saja. Tapi perolehlah dengan segala kebaikan adanya. Janganlah pula kong kali kong, naikkan gaji ini ya kan. Naiklah semua gaji kan. Rakyat yang ini Pak Guru udah berpolitik ini. Saya tidak ahli politik. Saya tidak ahli di politik. Saya hanya menyampaikan kritik apa adanya. Tapi bukan soal itu saya lihat. Tapi sudah serusak ini Kang manusia. Itu kan hanya bentuk materi, uang. Hal-hal yang lain, tingkah laku dan sebagainya. Bukankah manusia sudah jatuh rusak? Mungkin contoh ringan. Ini banyak pemuda ya. Mana yang mahasiswa di sini coba? Tapi tinggal sama orang tuanya. Ada yang tinggal sama orang tuanya? Mana mahasiswa? Tapi tinggal sama orang tuanya dia. Enggak ada ya? Inang yang baju kuning mahasiswa? Oh, siapa? Gurunya Nang yang mahasiswa. Oh, dua yang kiri kanan Inang mahasiswa. Tinggal bersama Inang ya, sama ibunya ya. Berapa kali Inang suruh mereka supaya melakukan pekerjaan yang Inang perintahkan? Misalnya cuci piring, berapa kali Inang suruh baru dikerjakannya? Wah, luar biasa. Aku berwahai dan aku Inang jempol. Kalau masih ada anak-anak sekali perintah ibunya langsung laksanakan, masih jempol, masih baik adanya. Bayangkan kalau sampai ibunya menyuruh, sampai harus buang ingus dulu. Rusak.
Dulu ada saya baca sebuah dulu judul apa muncul di koran tiap hari berita cerita bersambung dulu. Ada judulnya begini. Ama-ama naso tarpisang, ina-ina naso tarpareso katanya. Ah udah kacau nih dunia ini. Entah terbalik tuh nggak tahu lah kira-kira begitu kan. Ah ada yang bilang koran sih betul kali itu. Ama-ama naso tarpareso teh. Dia ina-ina saya tarpareso ama-ama tapi jangan entah itulah itu. Tapi udah kalau gini udah kacau semua ini. Udah rusak. Rusak dari mana? Rusak dari yang tidak begitu lagi ketika Tuhan ciptakan. Jadi saudara kalau kita baca Alkitab, sederhana saja. Dari ciptaan Tuhan sampai manusia, sampai jatuhnya Adam dalam dosa, itu cerita sedikit aja pun sesungguhnya manusia harus disadarkan. Ada perubahan dari yang begitu tenang, damai, sejahtera, aman, tertib dan sebagainya. Betapa indahnya hidup ini dalam sekejap terbalik. Menjadi manusia yang gelisah. Kan gelisah itu kan, wah aku gak berpakaian rupanya. Kan begitu. Lalu yang tidak tadi itu, itulah terbawa terus kepada manusia sehingga timbullah sampai kepada kerakusan, keserakahan, kejahatan dan sebagainya membelenggu manusia. Dan ia akhirnya tidak lagi baik adanya, tapi ia hidup dalam kegelisahan. Firman Tuhan katakan, bertobatlah. Kita saudara-saudara perlu mengalami pertobatan. Siapakah saya sebenarnya? Untuk apa Tuhan jadikan saya? Saya sangat percaya ketika Tuhan menjadikan manusia itu, supaya manusia itu menikmati anugerah-anugerah Tuhan. Kan jelas itu ya, Tuhan menciptakan apa duluan? Alat-alatnya terang, sebagainya. Lalu tanam-tanaman, bikin juga ikan, bikin apa lagi? Ayam, sebagainya kan, burung terbang. Baru setelah tersedia semua ini, dia jadikan manusia. Kan clear ini, supaya manusia itu tenang, damai, aman, tertib. Ya kan? Nanti kemudian setelah tergoda tadi itu, iblis katakan, Dam, lihat tuh. Ya kan gitu godaan kita kan. Siapa yang sudah puas dengan kekayaannya sekarang? Gak ada tuh. Pernah beberapa saya tanya, kau berapa kayamu biar kau sudah puas hidup ini? Ya nggak tahu lah, ya nggak tahu kenapa? Karena jiwa serakah akan terus muncul di dalam dirinya. Dan nanti akan diperoleh itu ya dengan cara apapun. Nah, inilah saudara-saudara kerusakan manusia. Apakah kita sudah bagian daripada itu? Sehingga kita tidak menikmati betapa indahnya hidup ini. Apa yang kemudian dikatakan oleh Paulus? Mestinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu sebenarnya pekerjaan manusia. Mengucap syukur atas anugerah-anugerah Tuhan. Tapi kemudian kita tidak mampu mengucap syukur ketika tawaran-tawaran dunia menggoncang kita. Tuhan berikan rumah, mau milik sendiri, mau kontrak itu soal yang kedua, tapi dikasih kok tempat tinggal. Saya bersyukur orang percaya, apalagi di Depok ini semua udah punya rumah kan. Masih ada tidur di kolong jembatan? Masih ada? Enggak kan? Enggak ada, itu bersyukurlah di situ. Ah masih ngontrak Pak Pendeta,
Syukur ada yang kau kontrak. Gimana yang kasih kontrakan pun gak ada yang mau. Jangan terkejut, sebab nanti naik ke atas. Ketika Anda sudah punya rumah sendiri juga, udah cukup rumahnya itu? Belumlah, kalau bisa bertingkat ke atas, bertingkat ke bawah. Enggak juga lah pendeta, nanti datang gempa kan. Masih berpikir nggak nambah di daerah sana 2 lagi? Nggak apa-apa. Kalau bisa, ya saya juga bercita-cita sih. Kalau bisa 1/4 Jabotabek ini sama saya. Tapi perolehlah itu dengan bagaimana Tuhan menciptakan engkau baik adanya. Perolehlah segala sesuai itu dengan baik adanya. Jangan kau korbankan orang lain. Dalam konteks kita bernegara, jangan kau buatkan ketidakadilan yang membuat kau bersenang-senang, sekalipun aku yakin kau tidak pernah bersyukur atas kehidupanmu, sebab engkau merusak rakyat yang menderita ini. Tanya aja yang uang yang sudah punya uang 10 triliun. Senang nggak dia? Enggak. Buktinya ada orang sampai 50 triliun uangnya. Diguncang terus oleh dunia ini. Bertobat kata Tuhan firman-Nya. Kembali engkau kembali kepada manusia sebagaimana baik adanya, supaya engkau tidak gelisah. Maka yang ditantang sebenarnya adalah kejahatan. Tuhan memang menyiapkan semua kok. Dan Tuhan memang kita tidak pernah melarang, membatasi aksesoris. Tuhan siapkan semua aksesoris itu. Tapi perolehlah itu. Dapatkanlah itu. Gunakanlah itu. Sebagaimana engkau ciptakan Tuhan manusia yang baik adanya. Saudara-saudara yang kekasih, yang ditantang di sini tadi seperti tema kita adalah tingkah laku dan perbuatan yang jahat itu perlu kita perbaiki. Di zaman ini saudara-saudara, saya kadang-kadang tersenyum juga, iya ya, bisa orang ribut gara-gara apa do gorneno, FB ada gorneno, Facebook datanya, Facebook ribut itu ya. Ada lagi gara-gara WA. Kenapa kalian ribut? Itu dewanya begini-begini. Enggak, enak war itu tuh hati. Misalnya nih, Bodo Simbolon nulis sesuatu di Facebook, ya kan? Misalnya, dibaca Bodo Gurning. Kenapa begini? Katanya, peranglah mereka kan? Kan dah gawat juga. Akibat apa? Akibat sudah salah menggunakan bahasa. Sudah rusak bahasa yang digunakan. Ada tuh, nggak usah saya bilang, ada pengumuman KUR sebuah gereja ribut gara-gara Facebook. Udah kacau kalian nih, gue bilang. Tapi kalau Depok nggak ada ya ribut gara-gara Facebook ya. Enggak lah, kulihat dari wajah kalian juga, wajah manis kok semua. Ada juga? Nggak ada. Kalau ada nanti didoakan Pak Simamora ya. Di Instagram ada yang rusak. Aduh. Sarupa di Facebook, Instagram makanya. Maksudnya jangan dengan rusak lagi emangnya. Semuanya yang indah. Semuanya yang memberi semangat, membangun, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Itu yang perlu kita berikan. Kata-kata yang seperti itu. Berikan semangat bagi banyak orang. Kalau ada saudara-saudara di antara kita sudah terlanjur oleh giuran-giuran dunia ini, firman Tuhan katakan, kembalilah, bertobatlah, supaya engkau menikmati betapa sesungguhnya hidup ini menyenangkan. Wah, kalau saya pikir apalagi Indonesia ini ya, aku nggak berapa kali sih keluar negeri gitu, tapi kayaknya negeriku ini paling kaya ini, ya kan? Ya benar nggak? Iyalah, ada gunung emas kan? Wah, banyak itu emas di situ. Kebetulan pernah pula aku jalan-jalan ke situ kan. Ada kan gunung emas Indonesia kan? Freeport tuh.
Kok diam-diam aja kita? Ya memang emas. Nggak bohong, enggak, saya dari situ kok. Ada kok foto saya. Ngapain sana? Ya jalan-jalan gitu. Mana bisa jalan-jalan ke situ? Ya saya kan pendeta. Boleh dong. Tugas pelayanan 3 bulan di Freeport. Gitu. Jadi saya pernah ke sana bukan karena saya enggak. Ya nasib lah itu, nasib orang soleh katanya kan. Ya saya 3 bulan udah tidur di situ. Bukan karena kerja di perusahaan, enggak. Hanya pakai gelar pendeta aja. Pelayanan 3 bulan. Kaya! 3 tahun terakhir ini 5 kali saya keliling Kalimantan Timur. Tiap jengkal sudah kekayaan. Lewat tol Samarinda, Balikpapan tuh ya. Itu kok hitam-hitam itu, gue bilang, itu Pak Pendeta, barang itu juga itu katanya. Aduh karena itu ya. Batu bara doh. Jadi itu jadi batu bara juga. Aduh emang belum apa-apa itu katanya. Nanti kita masuk ke sana lagi. Semua ini barang katanya. Kaya. Kok kita nggak kaya? Nggak pas membaginya. Karena tingkah laku dan perbuatan yang berwenang membagi itu tidak pas. Makanya ada yang miskin kali, ada yang kaya kali. Nah ini juga perlu kita doakan supaya para pengelola negara ini pun muncul hikmat kepada dirinya. Tapi sebelum itu juga, siapa tahu kita juga besok jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Doakan dulu diri kita untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Dengan cara datang kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku anakmu. Pakai aku menjadi sungguh-sungguh anakmu. Sekalipun aku pegawai rendahan, pekerja buruh dan sebagainya. Sampai kelak mungkin, bukan tidak mungkin, aku menjadi orang nomor 3 di Republik ini. Bisa nggak orang GKP nomor 3 di Republik ini? Bisa. Udah berapa orang pegawai GKP nomor 3 di Republik ini kan? Udah ada. Kalau udah dirjen udah nomor 3 dia? Belum. Nomor 3 dulu nomor betul teh. Nomor berapa supaya nomor 3 di negara ini? Paham gitu mestinya. Kalau menteri udah bisa lah ya. Berarti nomor 4 yang aku maksud tadi itu ya. Orang GKP bisa nggak nomor 4 di negara ini? Bisa dan sudah ada. Berapa kali orang GKPI? Nomor 4 di negara ini bisa. Jadi Bapak Ibu bisa. Dan salah seorang yang sampai nomor 4 ini, saya pikir itu Tuhan yang membuat. Dan saya katakan kepada beliau, Tuhan yang bikin kau di jabatan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia saya lihat tidak rakus, tidak juga bermain-main ada karena teh. Sogok sana sogok sini teh, lubi sana lubi sini. Tidak, dia tidak. Saya tahu benar. Duduk dia dan dia kemudian menikmati jabatan itu dengan penuh sukacita. Tidak pernah takut dia kalau ada yang mengetok gerbangnya. Kenapa? Sebab kalau dia mengambil jabatan itu dan menggunakan jabatan tidak benar, maka ketika ada orang berdiri di gerbangnya, maka yang pertama dia lihat adalah CCTV. Isedi. Anggona siak kuningan do, moldong do dalam mangalopat do be. Tapi karena dia tidak rusak, maka dia siapapun datang tetap diterima dengan damai, sejahtera, senang. Mari saudara-saudara, kalau masih ada dalam diri kita kerusakan-kerusakan itu, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan mampu mengubahkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu.